Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 8. Kalian masih tetap semangat ya? Jangan sampai kendor semangatmu. Oke. Hari ini Ibu akan menyampaikan satu video tentang membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan sesuai dengan bab 1. Kita akan membahasnya satu demi satu. Oke. Anak-anak, pada minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila berikut dengan makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Hari ini kita akan membahas materi yang terakhir di bab 1, yaitu tentang menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Ya. Jadi untuk melanjutkan materi di video sebelumnya, Ibu akan menjelaskan yang terakhir di bab ini. Pada kali ini, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup dapat kita lihat dari kandungan nilai-nilainya yang tentunya saja harus menjiwai baik setiap tindakan dan perilaku warga negara Indonesia berikut pemerintahannya juga. Di sini, nilai yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa mengandung nilai bahwa pengakuan keberadaan atas Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab itu mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia itu sama dan sederajat. Sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, itu mengandung paham perwujudan dari kebangsaan Indonesia di mana dapat mengatasi paham perseorangan, golongan, ras dan suku bangsa serta mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak mudah terpecah belah. Kemudian sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini merupakan sendi utama demokrasi yang berdasarkan ajas musyawarah dan kekeluargaan. Yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan suatu tujuan negara salah satunya yang hendak diwujudkan tatanan masyarakat Indonesia yang adil, makmur berdasarkan Pancasila. Kemudian adalah membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Kita akan mulai dari sila yang pertama. Sila yang pertama mengembangkan sikap saling hormat menghormati dan bekerja sama dengan para pemeluk agama lainnya. Sila yang kedua yaitu mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, ya, membantu, ya, dan berusaha berempati terhadap kondisi dan situasi dari rakyat Indonesia. Kemudian sila ketiga yaitu mengembangkan sikap cinta tanah air dan bangsa, yaitu menjunjung rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk sila yang keempat yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat dilandasi dengan semangat kekeluargaan.
Contohnya misalnya rapat di kelas ya untuk mencari siapa nih kira-kira yang pantas mendapatkan posisi sebagai ketua kelas dan sebagainya. Kemudian apalagi rapat di tingkat kelurahan, di tingkat negara ya. Kemudian juga pemilihan umum, pemilihan OSIS, pemilihan ketua kelas itu merupakan salah satu contoh sila yang keempat. Kemudian sila yang kelima adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Setiap warga negara berhak mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Contoh hak warga negara itu apa saja? Contohnya adalah hak mendapatkan pendidikan, kesehatan, keadilan hukum, dan sebagainya. Kewajibannya apa warga negara contohnya? Membayar pajak. Dan kalian sebagai siswa kewajibannya apa? Belajar sungguh-sungguh untuk memajukan bangsa. Akhirnya kita sampailah pada kesimpulan di mana bab 1 ini merangkum dari materi pertama, materi kedua, dan materi ketiga. Kesimpulan yang pertama bahwa istilah Pancasila itu berasal dari bahasa Sangsekerta dan tersirat dalam buku Sutasoma dan Negara Kertagama. Arti panca berarti 5 dan sila berarti asas atau dasar, yang artinya berarti asas yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Kemudian pengertian Pancasila sebagai dasar negara dinyatakan dengan jelas pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat. Lalu Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung arti bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang IPO, Leksos, Hankam. Sudah paham kan kalian ya singkatan apa itu? Lalu kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai arah petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, baik dari segi sikap maupun perilaku masyarakat yang harus selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Kemudian, semua sila dari Pancasila merupakan suatu rangkaian kesatuan yang utuh dan bulat, serta saling berkaitan satu sama lainnya, yang pada pelaksanaannya tidak dapat dipisah-pisahkan, ya. Jadi saling melandasi dan dilandasi. Lalu, upaya mempertahankan Pancasila dapat dilakukan dengan cara melaksanakan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila oleh warga negara di berbagai aspek kehidupan, dan dimulai dari kehidupan sehari-hari seperti dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan berbangsa dan bernegara. Akhirnya selesai juga materi kita di bab 1 ini. Ibu minta kalian buka kembali buku paket dan buku LKS-nya, baca lagi. Apabila ada yang tidak dimengerti, bisa ditanyakan ke ibu. Satu lagi, tugas wajib dikumpulkan. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.